masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah, kalau gitu seminggu sekali, sab'a layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering nggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Di kalau terang no, cara madzhab Abu Hanifah banyu ora iso najis. Wes pokoke banyu ku nyucekno, dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis. Ya. Tapi kalau terlalu banyak, meskipun kena macam-macam tidak najis. Ila mata ghayyara, kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam, itu dihukumi apa? Tapi macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nanti nabi latihan ijtihad, mau menyesatkan ya apa-apa, sementara ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai. Saya ulang lagi, sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengaliri sumur. Bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede sumur gak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan, ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan, Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu, sama rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya ini paham ya. Mana yang sampai ditangleti. Kalau sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam, ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci enggak gitu. Terus saya tanya, kamu pakai enggak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, gitu. Nah itu yang limbah keluarga, ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tang macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad deh. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu
suci. Masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iku ono ulama sing darah suci, tapi nek kotoran rugen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihadi. Pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Jode kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohuro, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam madzhab Syafi'i itu, air dan tanah. Ini air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada foto, coroknya apa mus? Foto bangunan, foto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipe buahan pletong itu gini. Terus dipakai foto. Campur dibulet-bulet. Terus jadi apa? Foto. Cara madzhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madzhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Rukin mau sholat dibakar, sholat suci. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara madzhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api dan dia dibakar. Tapi yang ngeri, ya, bersama ngerti madzhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini kadang-kadang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'. Terus orang-orang Syafi'iyah mau mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nuh. Nah itu ya itulah ijtihad itu. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Nah ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu makan tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensifat. Wah nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pada PDAM ngoten niku. Enggak ke ambu tae terus ke ambu apa ndek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gitu. Asal usul barang kok repot. Kulo sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi tank itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi tank, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis sewa, tak eling suci ini kan gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Pulau warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir.
orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madzhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya, dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, ya tidak ada apa. Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah, itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanti soalnya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mau. Gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepur. Paham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim. Kalau dolum banget dolimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zoluman jahula. Zolim itu dolim biasa, doluman banget dolimi. Jahil goblok biasa, jahulan banget goblok ya. Berarti kalau tohuron banget nyudahin, berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustamad. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustamal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Ketangin di hotel nggak ada rupanya. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau nggak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah, suci. Takoi pangeran, takoi buku bolak-balik. Intikal mazhab Gusti. Jari sopo, jari Gus Bang. Takoi. Laku yang ini kekorohan. Takoi malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayat itu, masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayat itu. Yo kan yo, aku sibuk urusan pakai. Takoi malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mirip. Di mana dok? Nalkin meneh. Yo cio, soe. Nah takoi malaikat maroh buka mana buka ngenteni ketuaane. Maksudnya ngenteni dene deh. Ya sudah ditinggal. Ya harus ditakoi wong dene ora kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan kok aja. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi jadi tiru kan ngomong takoi malaikat ngono sing Gus. Aku teko duduk mawon Gusti. Suwen. Yakin menggorokin ngomong ngoten kalau ngomong bukan nakir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan nakir duduk ikut. Biasa ya. Biasa duduk itu akan apa? Nah itu mungkin. Guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teknya Allah tuh yaumana tuqullahu nasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarah syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarah malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Lalu coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter orang enggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua mungkin kita tidak punya tradisi, makanya dipanggil itu ketuanya. Nah, makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati benar, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung gitu.
Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua partai dia itu pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang betul. Paham gitu. Jadi nanti sampai itu ditanya itu lewat nopo. Lewat nopo ketua. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min athari wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Bukti ini Quran ada sunnatallahil latif la sunnatallah fil ladina qalu min qabl. Jadi sunnahnya tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang enggak apa? Benar. Kata Nabi kalau saya masih hidup fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pengiran. Dadi nak ro kowe apik, saya muji Allah, nak ro kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, ada ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? So, ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhur. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan nganggur papat kesel kok malah minum. Utawa zuhur kok mau tolong rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhur. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal ada tele sunnah Rasul poligami setelah istri pertama. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, buatan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khayla wal bighola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik onta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri, summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu? Wah, aku numpak ora onta kok dadi rasa maca subhanalladzi sakhkhara. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to mosok sepuh kanthi. Makanya sensitif, bakat bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas biasa saja. Nek senak cocok ya diam aja. Sudah sebenarnya cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur ya aneh. Karena ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh. Karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah saya ini tiap hari khatam Quran. Jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sapalayal. Saya lebih kuat ya Rasulullah 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin kata Nabi. Ya Rasulullah saya lebih kuat ketimbang itu.
Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering nggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Nah ya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu udah setuju. Nggak apa-apa, kamu anti semaan tidak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap hari, tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'u fi kulli salasin. Enggak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon, cuman semaan hafal Quran semaan. Nah hafal Quran ya wiridan, malah lucu tuh hafal Quran kok semaan. Ya semua nuain hafal ya nyemak ya, kalau kesel dimulai. Jadi bangun nyemak sampai germeng. Bariku mangan entek akeh kan ala lucu. Wong nyemak yo udah kurang ajar. Jajal kok nyemak ki Pak delok ngarep guri tok, agar kembar ya wis. Aku seru aku ane wong nyemak. Kan dene ra apal kan ya. Biasanya nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok. Kok agar gurine pojok kembar. Ya sing semak akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham ya, terus wow ya tohuron kita latih memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin Arabiyyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur, seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustahil. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustahil. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi.